Yanto, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2025 yang sebetulnya kalau lihat secara tahunan gitu dibandingkan kuartal 2 justru melambat ya Pak di 5,04%, tapi sebetulnya good news juga karena ternyata masih tumbuh di atas 5%. Baik. Jadi memang kalau kita lihat secara angka itu sangat baik. Untuk bisa tumbuh 5% di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang tidak mudah. Tapi memang kalau dulu kita kan patokan hanya kita sendiri. Sekarang tadi seperti yang Anda sebutkan, ada Malaysia, ada Vietnam yang tumbuhnya lebih tinggi. Jadi kalau dalam konteks kita ingin mendapat perhatian daripada investor asing, memang kita harus berusaha keras supaya bisa tumbuh di atas 5%. Jadi supaya tidak yang disebut terjebak pada middle income trap seperti itu. Tapi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup solid di atas 5%, apakah ini juga mempengaruhi persepsi investor baik domestik maupun investor asing gitu, utamanya pada selain mungkin equity market, tapi SBN kita dan juga reksadana ini terpengaruh? Baik, jadi kalau pertama untuk reksadana, sepengetahuan saya itu investor asing relatif sedikit. Jadi kebanyakan investor reksadana kita itu lokal. Nah, kalau untuk saham, dari awal tahun tadi saya cek data, kalau nggak salah net sell 45 triliun, tapi 1 bulan terakhir sudah net buy kembali gitu. Nah, apakah ini karena pertumbuhan ekonomi? Rasanya tidak. Apakah karena laporan keuangan membaik? Sayangnya juga tidak, karena kan dari 4 bank besar cuma bank BCA yang tumbuh, 3 bank lainnya dia punya laba bersih masih turun 8-10% dibandingkan tahun lalu. Nah, jadi satu-satunya alasan yang menurut saya mungkin mereka masuk, pertama adalah karena harganya terlalu murah. Terus yang kedua, sekarang sedang ada harga emas yang tinggi. Jadi beberapa ETF asing yang berbasis komoditi emas, mereka masuk. Kebetulan di Indonesia kita punya beberapa produsen emas. Jadi itu yang mungkin menjadi incaran daripada investor asing. Tidak ada kaitannya sama pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau yang berkaitan sama pertumbuhan ekonomi ataupun kondisi negara mungkin di obligasi. Obligasi negara sayangnya net sell asing masih sangat deras. Ya. Jadi itu juga yang menjadi penyebab nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar itu yang masih melemah. Jadi kalau untuk saham ada topik emas dan mungkin valuasi yang murah. Tapi kalau obligasi di satu sisi mungkin asing kurang nyaman dengan kebijakan kita yang mengalihkan dari infrastruktur ke sektor yang lain. Di sisi lain mungkin karena harganya juga sudah naik banyak, jadi mereka profit taking juga. Oke, jadi memang untuk masing-masing instrumen ada perbedaan-perbedaan ya Pak terkait dengan bagaimana persepsi investor. Tapi kalau secara keseluruhan sebetulnya seberapa atraktif sih Pak mungkin pasar keuangan tanah air dibandingkan dengan negara-negara emerging market atau negara-negara peers lainnya? Apakah memang dari segi PE ratio kita juga masih termasuk murah? Kalau dalam konteks asing, ada yang investor yang mungkin valuasi. Jadi kalau kita bicara PE, PBV, wah sekarang banyak saham murah bertebaran di bursa efek gitu. Tapi sekarang kalau saya lihat investor yang aktif, mereka lebih mencari story. Nah, story yang sekarang itu emas, ya, makanya kita masuk di situ. Tapi yang lebih utama itu AI, ya, sama AI related gitu. Ya, AI-nya bisa AI-nya sendiri, bisa juga energi, infrastruktur, robotik. Nah, sayangnya di Indonesia belum ada. Jadi kalau misalnya berdasarkan story, Indonesia kurang menarik seperti itu. Nah, kalau untuk obligasi, yield 6% untuk kategori emerging market itu sebenarnya bagus. Sayangnya mata uang kita kan juga melemah. Jadi kalau misalnya dia untung 6% dari invest di rupiah, tapi waktu konversi ke dolar dia mengalami penurunan, itu juga menurunkan daya tariknya. Nah, jadi kalau untuk obligasi itu selain butuh yield yang 6 sampai mungkin 6,5% kondisi sekarang, juga diperlukan kestabilan nilai tukar. Jangan sampai misalnya dia sudah invest 2-3 tahun kemudian kursnya jadi 18.000 misalnya. Sehingga memang dia untung 6,5% dari kuponnya atau yieldnya. Tapi pada saat dia kembalikan dalam bentuk dolar itu mengalami penurunan di mata uang. Oke, tapi meskipun ternyata preferensi investor asing lebih cenderung ke sektor-sektor berbasis AI yang mungkin belum dimiliki Indonesia, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa performa IHSG akhir-akhir ini cukup impresif, bahkan beberapa kali menyentuh all time high-nya secara intraday. Nah, apakah memang ini lebih karena ekspektasi pelaku pasar terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mungkin hingga akhir tahun masih bisa menyentuh di atas 5%, atau justru lebih ditopang oleh saham-saham konglo nih Pak yang beberapa
belakangan ini menjadi primadona. Ya, jadi memang sekarang kalau di IHSG, kalau kita pisahkan LQ45 dengan yang di luar itu, kelihatan LQ45 itu mungkin nggak kemana-mana. Patokannya mudah deh, Bank BRI misalnya, tertinggi 6.300, Iya. sekarang 4.000. BCA tertinggi 11.000, sekarang mungkin 8-9.000 gitu. Oke. Artinya kalau dari saham-saham blue chip yang selama ini menggerakkan pasar, itu IHSG belum balik ke all time high. Nah, jadi tapi kan ada kenaikan nih seperti saham dari Brand, seperti DSSA, PTRO, pokoknya saham-saham konglo lah yang sebutan itu. Yang karena dia punya market cap besar, tapi dengan PE 200 kali, 300 kali, 400 kali, itu menjadi kontribusi kenaikan daripada IHSG. Nah, apakah saham-saham tersebut dibeli oleh asing? Saya kurang tahu tepatnya, tapi mungkin ada 1-2 dibeli asing. Cuma dari sudut pandang kami sebagai manajer investasi yang aktif, terus terang agak sulit bagi kami untuk menjustify beli saham dengan price earning ratio 500 kali, 200 kali. Karena kami kan mengelola dana publik, kami harus mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan kami. Jadi kalau misalnya terjadi kenaikan pada saham tersebut sehingga IHSG mengalami kenaikan, mungkin ada beberapa reksadana yang kita lihat masih underperform, ya karena dia tidak masuk ke saham tersebut. Jadi kalau kita lihat reksadana yang isinya blue chip, mungkin belum seperti IHSG yang all time high. Oke, jadi artinya saham-saham konglo meskipun valuasinya cukup tinggi, tapi tidak bisa dipungkiri menjadi motor penggerak penguatan IHSG, yang bahkan saat ini sudah berada di level 8.300. Tapi kalau pandangan Anda, kalau misalkan tanpa saham-saham konglo ini, nilai wajar ataupun nilai IHSG saat ini di rentang berapa sih, Pak? Kalau tidak ada saham konglo mungkin masih di 6.000 sampai 7.000 gitu. Karena ya patokannya gampang aja. BRI masih sepertiga dari highest-nya. BCA mungkin 20% dari highest-nya gitu. Jadi kalau kita kurangi misalnya 10%, berarti kan 8.000 kurang 800, 72. Tapi kalau kita kurangi lebih banyak lagi ya berarti mungkin antara 65 sampai 7.000. Oke,